Halo, sekarang saya lagi ada di depan Louvre Museum, salah satu apa ya? Hai, sekarang saya lagi ada di Paris, Prancis. Nah, hari pertama ini saya mau explore kawasan Montmartre yang disebut sebagai kawasan paling cantik di Paris. Ikutin saya ya, buat tahu apa aja yang bisa dikunjungi di Montmartre. Akhirnya setelah nunggu 2 tahun lamanya, tahun 2002 ini gue bisa balik ke Paris, Prancis. Nah, di hari pertama ini gue mau langsung menuju ke kawasan paling cantik di Paris, yaitu Montmartre. Jadi dari Gare du Nord sebenarnya cukup jalan kaki selama 20 menit, agak hiking dikit buat menuju ke Montmartre. Nah, tapi karena tahun 2016 gue udah pernah ke Sacré-Cœur, gue nggak masuk lagi ke gereja gotik ini, tapi cukup duduk-duduk di tangga ngelihatin view Paris gitu ya. Nah, di Montmartre ini emang kawasannya turistik banget, jadi hati-hati dengan copet di sini dan penipu-penipu jenis lainnya. Di Montmartre ini ada banyak restoran, hotel, toko-toko souvenir dan lain sebagainya gitu ya, karena juga namanya kawasan turistik. Bahkan Emily in Paris aja juga syuting di sini, tepatnya di La Maison Rose. Ini adalah rumah bersejarah yang sekarang berubah menjadi restoran. Kita datengin hari ini adalah Galeri Lafayette. Jadi ini salah satu pusat shopping di Paris. Let's shop. Let's shop, let's shop. Destinasi kedua hari ini gue mampir ke Galeri Lafayette Haussmann yang jadi mall paling favoritnya turis Indonesia. Cuman gue nggak beli apa-apa sih karena rasanya nggak wes aja ya buat traveling, tapi di hari pertama udah shopping gitu. Jadi Galeri Lafayette ini adalah high end shopping mall. Jadi semua brand yang dijual di sini adalah high end brand, mulai dari shoes, bag, kosmetik dan juga skincare. Selanjutnya kita jalan kaki ngelihatin gedung-gedung bersejarah di Paris. Salah satunya ini adalah Opera Garnier, gedung opera yang emang cantik banget. Terus kita juga jalan kaki sampai ke Place Vendôme. Ini juga alun-alun dan sebenarnya lokasinya ini deket banget dengan Eiffel dan juga Louvre, cuman karena kakinya udah gempor akhirnya kita stop dan balik ke Nation. Paris, I feel so tired because I've been walking for over 21,000 steps. Jadi kita mutusin buat naik metro aja untuk ke tempat-tempat selanjutnya. Jadi kita beli tiket apa ya, seperti tiket gitu. Jadi satu harganya 17,9 euro. Kayak gini guys tiketnya. Next day in Paris. Jadi hari ini kita mau explore kawasan yang lebih lokal, yang bukan turis-turis. Jadi kita akan ke Le Marais yang disebut sebagai tempat hangout, dan juga ada banyak shopping center dan store di sana. We found a hidden gem in the middle of Le Marais. This is a local market and also place to have lunch. There's so many fresh produce here. Le Marais ini sebenarnya adalah tempat hangoutnya anak-anak muda Paris gitu. Jadi di sini ada banyak butik-butik brand lokal Paris, market dan juga restoran. Dari Le Marais kita jalan kaki menyusuri Sungai Seine, salah satu sungai terbesar di Prancis. Jadi di sini emang ada banyak cruise yang lewat di sini, tapi kita juga bisa ngelihat beberapa hal menarik seperti kios-kios souvenir ini yang ternyata juga jadi bagian dari UNESCO World Heritage List. Terus kalau kalian kesini jangan lupa mampir ke Shakespeare and Company Bookstore. Ini toko buku sampai di Notre Dame, tapi ternyata sampai tahun 2002 ini belum selesai renovasinya. Jadi turis cuma bisa berdiri di luar dan ngeliatin dari luar aja. Jangan sedih guys kalau belum bisa masuk ke Notre Dame karena masih direnovasi, karena selain Notre Dame di sekelilingnya juga ada banyak gedung bersejarah yang super cantik. Salah satunya ini, cuman gue lupa namanya apa. Terus ada juga beberapa mall di sini seperti La Samaritaine yang jadi mall paling mewah di Paris. Nah, karena hari udah menjelang gelap, kita sih akhirnya nyari makanan Indonesia. Salah satunya yang ketemu itu adalah Jawa Restoran. Jadi ini adalah restoran yang punya tuh orang Indonesia dan tersebar di berbagai penjuru di Paris.
Oke, hari ketiga kita main ke Station F. Jadi Station F ini adalah kantor buat tempat bekerjanya para startup di Paris. Cuman kita nggak bisa masuk ke Station F. Cuman di sebelahnya itu ada tempat makan yang cool banget, namanya La Felicita. Pokoknya gue rekomendasiin kalau kalian ke Paris mesti mampir ke sini. Di sini nih ada banyak restoran gitu ya, mulai pizza, makanan Italia, bakery, patisserie dan lain sebagainya. Jadi di sini ada banyak anak muda yang nongkrong, terus makan, meeting, kerja, freelancer juga banyak di sini, atau sekedar buat baca. Ini tempatnya asik banget. Nah, ini adalah Halo, sekarang saya lagi ada di depan Louvre sini. Museum, salah satu things to do yang wajib dilakukan di Paris, Prancis. Nah, di depan saya ini adalah piramidnya. Jadi kalau orang mau masuk mesti lewat ke piramid ini. Tapi saya nggak akan masuk lewat sini, saya akan masuk di bawah lewat mall karena itu jalur untuk yang sudah beli tiket secara online. Louvre ini menempati Palais Royal atau Royal Palace yang mana dulu ditinggali raja dan bangsawan Prancis, cuma karena udah nggak dipakai sekarang akhirnya dijadikan museum. Nah, kalau ke sini harus banget beli tiket online supaya bisa skip the line, dan kita masuknya lewat pintu khusus gitu ya guys. Dan gue saranin kalian alokasiin waktu setengah hari ya minimal, atau 1 hari khusus buat menjelajahi Louvre, karena Louvre ini gede banget dan bisa dibilang sebagai museum terbesar yang pernah gue masukin. Cuman emang keren banget. Di sini ada banyak art, artefak dan historical art yang penting banget dan sangat menarik untuk dipelajari. Nah, salah satunya adalah Italian art. Kenapa? Dan di sini nih ada masterpiece-nya Leonardo da Vinci atau Mona Lisa. Nah, makanya juga Italian art ini adalah section yang paling banyak pengunjungnya. Nah, kalau kesini perjuangannya belum berakhir guys. Karena kenapa? Pengalaman gue waktu di Louvre ini ngelihatin orang yang mau ngantri ngelihatin Mona Lisa ini antriannya panjang banget, sekitar 30 menit. Cuman karena gue ngerasa udah bisa ngelihat Mona Lisa dari samping, jadi gue mutusin gak ikutan antri. Unbelievable, antriannya panjang banget. Jadi daripada saya ngantri selama 30 menit di situ, mendingan saya ke samping buat dapetin foto dan video Mona Lisa selama 6 detik. Ternyata tempat yang mau saya datang ya ini justru sepi banget. Jadi kalau kalian nggak mau ngantri di Louvre, kalian mending ke Islamic Art karena yang Greece dan juga Italia itu penuh banget. Islamic art adalah section yang sangat menarik buat gue, dan meskipun gak begitu lengkap gitu ya, tapi tetap menarik buat dilihat. Dan serunya di sini ini tempatnya lumayan kosong, jadi kita nggak perlu ngantri kayak di Mona Lisa tadi. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat di Islamic art section di Louvre ini diantaranya ada digital art mengenai peradaban dan histori Islam di berbagai negara. Terus kita juga bisa ngelihat artefak dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Ottoman Dynasty. Terus ada juga tile atau keramik dari Iran dan Persia dan juga Afghanistan. Selain itu ada juga Egyptian section yang mana sangat menarik buat gue karena gue lumayan tertarik sama Egyptian civilization. Cuma sayangnya belum pernah ke Mesir sih. Nah, cuman di sini nih harus diakui agak ngeri gitu ya karena ngelihat banyak sarkofagus, terus ngelihat mumi dan juga topeng gitu. Tapi serunya kita juga bisa ngelihat beberapa patung-patung yang menarik di sini seperti berbagai macam Sphinx, terus ada patung Anubis, ada juga Isis dan Osiris dan lain sebagainya. Nah, total sih gue ngehabisin waktu 3 jam di Louvre, dan setelah keluar itu langsung lega gitu ya karena 3 jam terkurung di dalam bawah tanah gitu. Dan di sini ternyata banyak juga sih pengunjung lain yang mereka tuh setelah dari Louvre duduk-duduk di garden. Hari keempat akhirnya kita bisa mengunjungi destinasi utama di Paris, yaitu Eiffel Tower. Chilling di area taman di dekat Menara Eiffel. Jadi kalau ke Menara Eiffel ini memang harus hati-hati guys karena ada banyak scammers di sini. Mulai dari orang-orang Turki yang akan minta tanda tangan petisi, terus mereka bohong ya, mereka cuma mau minta duit, terus ada juga anak kecil yang mencopet dan lain sebagainya.
Salah satu tempat buat nikmatin view Eiffel Tower di sini guys, di Parc Champ du Mars. Semoga bener pronunciationnya. Di sini kita bisa piknik dan free, nggak usah antre sampai 1 jam buat naik ke atas Eiffel. Terus setelah itu gue naik metro menuju ke Arc de Triomphe. Cuman karena pernah kesini tahun 2016, gue nggak fokus buat naik ke atas, tapi lebih exploring ke shopping street yang ada di sebelahnya, yaitu Champs-Élysées yang jadi salah satu shopping street paling turistik di Paris. Oke, hari berikutnya, hari kelima, kita mau mengeksplor ke rooftopnya Galeri Lafayette. Karena waktu itu belum sampai ke lantai 8. Jadi di lantai 8 ini adalah rooftop. Siapapun tinggal naik eskalator bisa naik ke atas buat menikmati view kota Paris dari atas. Kalau mau lihat view spektakuler kota Paris dari atas, sebenarnya kita nggak perlu naik ke atas Eiffel Tower dan bayar kurang lebih 25 euro. Tapi kamu cukup ke Galeri Lafayette karena pusat perbelanjaan ini punya rooftop yang bisa diakses secara free. Jadi tinggal naik eskalator, terus bisa langsung rooftop dan lihat view. Selain ngelihatin Eiffel di kejauhan dan gedung-gedung di Paris, di sini kalian juga bisa nongkrong, tuh bisa makan minum di kafe dan restoran yang ada di rooftop ini. Terus rooftop lain yang sebenarnya juga bisa dicoba, cuman gue belum pernah kesana, tuh ada di rooftopnya Printemps, yaitu department store juga yang juga terkenal di Paris yang ada di sebelah Galeri Lafayette. Landmark penting dan bersejarah di Paris karena hari ini tuh panas banget, jadi saya nggak mau jalan kaki. Kita bakal kebakar dan it's been in my bucket list for so long, joining the cruise tour around Paris. What's the name of this boat? Bateau Mouche. Oke, jadi kalau mau ikutan tuh kita tinggal beli tiket aja, nggak perlu beli di website atau online, cukup tinggal ke loket dan bayar 15 euro per orang. Ya, berlayar atau ikutan Seine Boat Cruise ini sebenarnya emang udah masuk di bucket list gue dari tahun lalu, dari tahun 2006, maksudnya waktu ke Paris. Cuman karena waktu tuh cuman punya waktu 2 hari gitu ya di Paris, dan sendirian pula solo traveling, jadi rasanya nggak bisa buang-buang waktu buat ikutan cruise ini gitu. Jadi kenapa gue tertarik banget buat ikutan cruise ini, karena dengan menyusuri sungai Seine kita bisa duduk manis, nggak usah naik turun tangga di stasiun metro atau jalan kaki gitu ya sampai kaki gempor buat ngelihatin destinasi wisata di Paris. Jadi cukup duduk manis di bawah atau di atas deck, kita bisa muter-muter Paris dan suasananya juga relax banget gitu. Nah, di sini nih beberapa destinasi yang gue lihat selama ikutan cruise. Itu ada Pont Alexander Tree atau jembatan Alexander Tree gitu ya. Terus ada Louvre, Notre Dame, Eiffel dan lain sebagainya. Dan kalau kesini serunya lagi, kita nggak perlu online booking dulu, cukup langsung beli ke loket aja. Tiketnya 225.000 atau 15 euro, terus langsung antre buat masuk ke dalam kapalnya. Perjalanannya sendiri itu sekitar 1 jam 10 menit, dan selama 1 jam 10 menit itu kita bisa ngelihatin banyak destinasi di Paris. Terus bisa foto-foto juga ya pastinya. Nah, setelah hampir 1 jam nih ya ngitarin sungai Seine, akhirnya di penghujung trip kita bisa langsung melihat Eiffel Tower dari sini, dari jarak yang cukup dekat, dan bisa selfie dengan waktu yang cukup lama. Jadi guys, kamu nggak perlu naik ke atas Eiffel Tower, karena terakhir waktu kita kesana nih ya bulan lalu itu antriannya panjang. Lebih worth it buat ikutan boat.